Anak, Anda telah belajar di pegunungan selama 20 tahun. Saatnya menuruni gunung. Ingat, gunakan kemampuanmu yang serba bisa untuk melakukan lebih banyak perbuatan baik. Menguasai. Uang yang kamu hutangkan padaku belum dibayar. Menguasai. Ini benar-benar menyebalkan, belum lagi biaya kuliahku. Sebelum pergi, dia bahkan tidak mengirimkan ramuan penyembuhan. Siapa bilang aku tidak memberikan ramuan penyembuhan? Aku diam-diam sudah memberikannya padamu sejak lama. Ramuan ini dapat membersihkan tendon dan memotong sumsum tulang, membantumu menjadi abadi, untuk menghilangkan kotoran dalam tubuh Anda. Apakah ini menghilangkan kotoran? Bukankah itu akan membuatku diare? Tian Xuan, bacalah tulisan bahasa Inggris itu dan uraikan untukku. Efek dari ramuan ini sangat ampuh. Sepertinya masalah ini perlu segera diselesaikan. Dan saya tidak membawa kertas apapun. Di mana taletnya? Kaki yang indah. Gadis yang cantik sekali. Gadis, apakah kamu punya kertas? UPS? Hei, hei, tangkap kucing itu. Tangkap kucing itu. Merebut. Ambil pembalut wanita. Kota-kota besar memang berbeda. Kertas yang digunakan jauh lebih indah. Berhenti. Nak, terima kasih tadi. Kamu sakit? Kamu sakit. Lupakan saja. Terima kasih sudah mau bertemu denganku. Seharusnya aku berterima kasih atas bantuanmu barusan. Saya rasa Andalah yang sedang sakit. Dasar bajingan. Stasis darah. Bekerja berhari-hari tanpa henti. Hati itu tak tertahankan. Mimpi buruk di malam hari. Bagaimana kamu tahu? Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan oleh Yi Qingyang. Yi Qingyang. Mengapa Anda selalu merasa pernah mendengar nama ini sebelumnya? Merindukan. Paman Fang. Saatnya kembali. Aku tidak akan menikahi Wang Chuan. Saya sudah bertunangan. Kembali dan ceritakan pada ayah tentang Fei Fei. Tunanganku? Mari ikut saya. Li Fei Fei, jangan malu-malu. Seandainya ayahmu, Li Jialin, tidak datang meminta ciuman, apakah keluarga Wang saya akan menikahi Anda? Li Jialin. Sang guru sepertinya mengatakan bahwa calon mertua saya akan bernama Li Jialin. Ada banyak sekali wanita bernama Li Jialin di kota Dongchuan. Hati-hati, jangan takut, serahkan padaku. Oke. Kamu sakit. Aku menidurimu sampai kamu sakit. Apa kau pikir aku bercanda? Rongseng. Stagnasi yang membara, limpa tidak baik setiap tengah malam. Rasa sakit yang luar biasa, dia sakit parah. Anda, kehilangan ki dan darah pada ginjal. Ada juga masalah. Apakah kamu bermain-main dengan wanita lagi tadi malam? Ceka. Silakan. Bagaimana kamu tahu itu? Wang Gongzi. Kamu sudah seperti ini sejak beberapa waktu lalu, kan? Saya sarankan Anda mencari rumah sakit besar sesegera mungkin. Lihatlah. Lihatlah, lalu kita memulihkan diri. Hargai waktu Anda yang terbatas. Gosip. Mulut penuh kereta api. Kamu menungguku. Aku akan membuatmu menghilang seketika itu juga. Telepon seseorang untuk meminta maaf. Saya bilang pamanmu telah menyinggung perasaan saya. Aku akan membunuhmu. Meminta maaf. Tuan Yi, Nona Li, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan keluar. Wow, kamu luar biasa, Nona. Anda telah menyinggung keluarga Wang. Ayahmu tidak akan mengizinkanmu dan dia pergi. Aku akan kembali dan menceritakan hal ini kepada ayahku. Dokter Yi, tolong selamatkan Paman Fang terlebih dahulu. Aku bisa menyelamatkannya. Tapi saya punya satu syarat. Ya? Bagaimana kamu bisa menyelamatkan Paman Fang? Aku bisa menjanjikanmu apa saja. Aku ingin kamu membantuku menemukan seseorang. Mencari seseorang? Orang tersebut hanya perlu berada di Dongchuan. Saya, Li Fei Fei, pasti bisa memberikan orang tersebut kepada Anda. Cari seseorang. Tuan meminta saya untuk turun gunung mencari Nona Li untuk dinikahi. Wanita ini tampaknya sangat berkuasa. Mungkin kamu bisa membantuku menemukannya. Nanti akan kuceritakan. Mari kita obati Paman Fang dulu. Saya dengar itu cedera internal. Apa yang sedang kamu lakukan? Inilah seni jarum perak. Kesembuhan terjamin. Jarum ini akan terbang. Jarum ini tidak dapat dibandingkan dengan teknologi medis modern. Oh, aku benar-benar meremehkannya. Ah, terima kasih banyak. Jangan lupakan janji yang telah kau berikan padaku. Aku ingat, Anda tidak bisa hanya mengingatnya. Bantu saya mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Kalau begitu, kamu bisa datang ke rumah yang saya sewa. Kebetulan ada kamar kosong. Kamu bisa berbagi kamar denganku. Tidak bisakah kamu, Paman Fang? Jangan khawatir. Estetika saya bukanlah bandara biasa. Bump, siapa yang menginginkan obat-obatan barat Anda? Bump. Ini kamarmu. Naik taksi kembali ke Red Star. Aku tidak mampu membayar ongkos untuk mengunjungi orang tuaku. Masih harus bergegas mencari uang? Hei King,
Apa kabar di rumah? Mengapa kamu tidak memakai pakaian? Siapa yang mengajar orang-orang baik? Berlatihlah mindfulness dan kenakan pakaian. Li Feifei ini benar-benar cantik. Dalam kondisi baik. Yi Qingyang, hidungmu berdarah. Ini semua salahmu. Mengganggu praktik saya. Keluar dan bersenandunglah. Aduh buyung. Apakah kamu memikirkan apa yang dipikirkan Li Feifei? Lupakan saja, aku toh tidak bisa tidur. Peringkat. Saya adalah penerus generasi ke-32 dari Huatuo, penyakit yang sulit diobati. Saya khawatir bahkan Tuan Huatuo pun tidak tahu. Saya juga memiliki cicit ke-32 seperti itu. Beranikah kamu menanyakan nama saudaramu? Nama belakang saya adalah Hua Mingluo. Anda mengatakan bahwa Anda adalah keturunan generasi ke-32 dari Huatuo, tepat di bawah. Kenapa kamu memegang tanganku? Kesini. Ahahaha. Anak ini tidak memiliki keterampilan medis sama sekali. Ternyata itu menipu. Kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu sedang sakit. Nama Long Yang Hua. Nah, saat itu, kakekku masih kencing dan bermain lumpur bersamanya. Di mana bocah berbulu yang membual di depanku itu? Beranikah kau menanyakan nama kakekku? Putra suci Xiao Shandao. Ah, pelajari caranya. Pernahkah kamu mendengar nama kakekku? Tentu saja. Putra suci Patriark Dao. Saya hidup mengasingkan diri di Xiaoshan seumur hidupnya. Sangat sedikit orang di sungai dan danau yang mengetahui namanya. Selain itu, keturunan Huatuo berasal dari garis keturunan Gunung Guangling. Sudah lama pensiun. Coba lihat apakah aku tidak membongkar kebohonganmu. Tuanku pernah menyebutkan, Huatuo sangat mahir dalam menggunakan seperangkat jarum perak, terutama set jarum emas ungu itu. Hal ini langka di dunia. Saya ingin tahu apakah kakak Hualuo bisa membantu saya melihatnya. Nah, cepat keluar ya. Kamu membawanya kan? Hei itu. King Sujing dan Emma Jiesan dari kakek Hua bahkan lebih menakjubkan. Saya tidak tahu apakah saya membawanya bersama saya. Hahaha, aku juga lupa membawanya. 32 generasi keturunan terhormat. Ini tidak, itu juga tidak. Namun, sulit untuk meyakinkan orang. Apakah pria besar itu bilang ya? Ya, sepertinya anak ini akan menghajar saya. Keluar. Hai. Terbongkar di depan umum. Terburu-buru sekali. Apakah Anda menginginkan anjing yang baik untuk menyingkir? Jangan mencari kematian. Bocah nakal. Lalu lihat siapa yang sedang mencari kematian. Orang-orang bertubuh besar melihat dia diculik di siang bolong. Berpura-pura praktik kedokteran. Kau tak bisa mengampuninya. Baiklah. Mari kita kirim dia ke kantor polisi. Oke. Kamu anak yang baik. Aduh buyung. Mencoba mengendap-endap mendekati kakekmu. Berlatihlah selama beberapa tahun lagi. Dari mana sebenarnya kamu berasal? Jalan yang harus ditempuh musuh kita sangat sempit. Aku tidak menyinggung perasaanmu. Dia sakit dan dia berselingkuh. Benarkah kamu tidak mengumpulkan kebajikan untuk dirimu sendiri? Apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja memeriksa denyut nadimu. Apakah kamu sudah lupa? Penyakit ini tersembunyi jauh di dalam meridian Anda. Detik berikutnya pembuluh darahmu akan pecah. Menakutkan sekali. Ini sangat buruk. Ya, itu hanya pembuluh darah. Tidak cukup untuk membunuhku. Selanjutnya, nikmati hidup Anda yang penuh kemewahan. Ah, hei. Bukankah Anda seorang dokter yang jenius? Tolong bantu saya. Tolong aku, oh. Tidak apa-apa jika aku menyelamatkanmu. Asalkan kamu berjanji padaku. Mulai sekarang, tidak ada lagi penipuan, tidak lagi berpraktik kedokteran. Aku akan menyelamatkanmu. Aku berjanji, aku berjanji. Jangan bergerak. Baiklah, racun itu telah menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, dokter. Saya tidak tahu nama Anda, Tuan. Dokter Ji Qingyang turun dari gunung. Ayo makan. Aku lapar sekali. Qingyang, bisakah kamu memeriksa apakah kamu mengidap penyakit apapun? Apakah kamu tahu apa itu kesepian yang tak terkalahkan? Apakah Anda bisa melakukan perawatan pembesaran payudara? Wanita ini, bukankah dia akan merasa kesal dengan apa yang kukatakan kemarin? Kemarin semuanya hanyalah kesalahpahaman. Orang perlu tahu bagaimana caranya merasa puas. Anda dalam kondisi baik. Ini cukup besar. Hai, oke. Saya sudah selesai. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bukankah Anda sangat ahli dalam bidang kedokteran? Mengapa kita tidak bekerja sama? Saya akan memperkenalkan sumber daya jaringan kepada Anda. Anda menghasilkan uang dengan mengobati penyakit. Bagaimana kalau kita bagi 2 50-50? Mustahil. 55 adalah sebuah kerugian. Kecuali jika kamu memberiku makan. Saya bisa mempertimbangkannya. Oke. Kamu baik-baik saja. Nyonya tertua sedang tidak di rumah untuk makan dan minum makanan dan minuman pedas. Mengapa kamu harus keluar dan menderita? Karena aku tidak mau menerima hidupku sebagaimana seharusnya. Saya harus bekerja keras sendiri. Yi Qingyang ada di sini untuk hidup. Hai.
Ini pasiennya. Wanita itu berusia 25 tahun. Pria itu berusia 36 tahun. Infertilitas wanita. Carilah anak-anak yang punya banyak uang. Honorarium 100.000 yuan. Uang muka sebesar 20.000 akan dibayarkan di muka. Dokter jenis apa? Kau membiarkanku pergi untuk mengobati infertilitas. Sungguh memalukan. Nah, tidak ada jenis obat yang berbeda, dan bayarannya besar. Pria tua itu berkata bahwa tunanganku cantik dan luar biasa. Meskipun aku belum menemukannya. Namun, Anda selalu harus menabung mahar sebelum menikah. Bersabarlah saja. Oke? Aku janji. Permisi. Apakah ini Nyonya Zhang? Apakah Anda seorang dokter yang berspesialisasi dalam bidang infertilitas? Li Feifei, kamu benar-benar memakaikan topi yang bagus padaku. Benar? Itu di bawah kepemimpinan Yi Qingyang, dokter spesialis infertilitas Anda. Apakah mereka semua berpakaian seperti ini? Ini terlihat aneh. Dandani seseorang yang tidak biasa. Kemampuan medis bahkan lebih luar biasa daripada kemampuan orang biasa. Oke, silakan masuk. Oke, ini suamiku. Surname Yang, Mr. Yang Hum. Izinkan saya bercerita tentang diri Anda terlebih dahulu. Perut ini, rasanya. Jadi, Anda mandul. Ayo, Bu Zhang, aku akan memeriksa denyut nadimu. Denyut nadi ini terasa jelas dan kuat. Tidak sakit sama sekali. Nyonya Zhang, Anda tidak sakit. Apakah suami Anda yang tidak bisa memiliki anak? Di mana kamu menemukan dokter gadungan itu? Omong kosong. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan mencari dokter di luar dan kamu tidak akan mendengarkan. Berjalan-jalan dari hari ke hari. Ayo pergi. Apakah sakit jika buang air besar setiap hari? Saya harus bangun beberapa kali di malam hari. Anda tidak ingin mengobati penyakit ini. Bagaimana kamu tahu? Bibir kering, lapisan kuning pada lidah, jelas sekali lemah dan marah. Menjadi begitu brilian? Menguasai. Tuan. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Tidak sulit bagaimana? Saya ingin menyembuhkannya sekarang. Haha, silakan duduk. Kalian berdua. Haha, Mr. Yang. Apakah biasanya kecuali untuk istri Anda masih main-main? Tidak. Jangan memilikinya. Jika Anda mengidapnya, Anda harus berhenti. Bunga dan tanaman di luar tidak bersih. Jaga kebersihan. Halo? Dia juga baik-baik saja. Sampai jumpa lagi. Namun, dokter tersebut adalah generasi ketiga dari keluarga kami. Tidak akan datang kepadaku. Minumlah obat. Pastikan Anda menyingkirkan penyakit tersebut. Minumlah obatnya dulu, dan saya akan mengambil uangnya setelah obatnya bereaksi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu terlebih dahulu. Obat saya tidak murah. Guru Yi, selama Anda ingin memiliki anak, sebanyak yang kamu mau, 88.002 pil. Jaminan bahwa hal-hal baik akan datang kepada Anda dalam setengah bulan. Tapi itu uang untuk obat-obatan. Remunerasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Tidak kurang sepeser pun. Baiklah, kita sepakat. Ini disebut Kian Kunding. Pria kulit hitam sedang makan. Wanita merah muda sedang makan. Pastikan kamu punya anak laki-laki yang besar dan gemuk tahun depan. Ah, bisakah kamu punya anak laki-laki? Hei, deposito. Baiklah, kita sepakat. Hump. Sungguh membuka mata. Biarkan kau mempermalukanku terakhir kali. Kali ini di wilayahku sendiri. Aku akan mempermainkanmu sampai kau mati. Kakak Chun, anak ini telah membawanya kepadamu. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan khawatir. Biarkan aku bersenang-senang dengannya. Bangunkan dia. Hump. Wang Chuan, anak ini dirasuki roh jahat. Seandainya saya tidak menghasilkan uang, saya pasti sudah sangat bahagia. Aku tidak memperhatikan jalannya. Karena dia ingin bermain. Aku akan menemanimu bersenang-senang. Beri dia 10 botol baijiu terlebih dahulu. Sembuhkan mulutnya yang keras kepala. 10 botol baijiu tidak akan membunuhmu. Aku juga akan memberimu setengah kerusakan. Saya akan lihat apakah Li Feifei masih akan mengirimkannya kepada Anda pada waktu itu. Saudara Chuan, saya khawatir anak ini bukanlah reinkarnasi seorang pecandu alkohol. 10 botol baijiu tidak berkedip. Orang lain pasti sudah ditindik sejak lama. Pergilah kau makhluk tak berguna. Ambilkan aku anglo arang. Hai. Yo, 10 botol baijiu, kamu baik-baik saja. Baijiu enak. Wang Chuan adalah suatu kebetulan yang cukup besar. Terakhir kali hukumannya hanya ringan. Aku tidak menyangka harus berinisiatif datang ke pintu. Akan kuberitahukan. Tuan muda itu tidak mudah diprovokasi. Kita belum selesai dengan ini. Berdirilah di situ dan jangan bergerak. Tolong letakkan baskomnya untukku. Keluar. Pergi sana, pergi sana. Apa kau tidak dengar?
Anda salah. Hei, aku keras kepala. Aku salah. Kau berjanji tidak akan membunuhku. Aku akan melakukan apa saja. Sungguh? Asalkan kamu berjanji padaku satu syarat. Aku akan membiarkanmu pergi. Oke. Jauhi Li Feifei di masa mendatang. Apakah kamu mendengarku? Aku pasti telah berguling pergi. Saudara Yi, kau tidak ingat penjahat. Sembuhkan tanganku. Terakhir kali kamu langsung mengenaliku. Penyakit di tanganku? Kau pasti bisa menyembuhkanku. Aku akan memberimu 1 juta. Siapa peduli dengan uangmu yang bau itu? Lalu saya memiliki mobil sport. Aku akan memberikan mobil itu padamu. Pas sekali. Aku akan mencari saudaramu yang lain untuk menjadi sopirku. Oke. Tidak masalah. Oleskan pada luka yang bernanah. Sekali setiap 3 hari. 15 hari berturut-turut. Pastikan Anda dalam kondisi baik. Oke. Apa kabar untuk saat ini? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Rumah sakit mana yang harus saya tuju? Dia adalah dokter yang jenius. Saya tidak punya SIM. Kenapa kamu tidak mengemudi? Siapa namamu? Nama saya Zhang Hao. Semua orang memanggilku Xiao Xi. Mempelajari. Xing Xiao Xi. Saya mempekerjakan Anda sebagai pengemudi seharian. Terima kasih, Saudara Yi. Jadi, kemana kita akan pergi sekarang? Sebelum mendaki gunung, ayahku berkata, 308 Red Star District akan selalu menjadi rumahku. Distrik Bintang Merah 308? Hei, Paman. Bagaimana dengan orang-orang yang pindah lebih dulu? UPS, apakah kamu Qingyang? Aku adalah kamu. Sudah mengenal saya selama 10 tahun. Kamu akhirnya kembali. Saya adalah paman ketiga Anda dari keluarga Yi Junshan. Paman ketiga dulunya adalah seorang guru matematika. Tampan. Pria muda tampan yang terkenal itu. Kenapa kamu jadi begitu sedih sekarang? Paman ketiga? Di mana orang tuaku? Di mana orang tuaku? Setelah kamu mendaki gunung, orang tuamu telah dibawa pergi. Lenyap. Bulan pertama setelah kamu pergi. Sebuah keluarga dijarah semalaman. Orang tuamu telah dibawa pergi. Sejauh ini hilang. Keluarga Yi mengalami perubahan ini. Saya khawatir hanya orang tua Anda yang tahu kebenarannya. Keluarga Yi, yang cukup terkenal di distrik Bintang Merah pada waktu itu. Aku tak pernah menyangka itu akan hilang sekarang. Paman ketiga yang menikahkan saya. Apakah kamu ingat siapa orangnya? Keluarga Dong Chuan Li. Hai. Ini terjadi sebelum orang tuamu ditangkap. Minta saya untuk menjelaskannya kepada Anda. Saya khawatir begitu lama. Keluarga Dong Chuan Li sudah lama melupakan hal ini. Keluarga Li dari Dong Chuan tampaknya perlu melakukan perjalanan. Keluarga calon mertua laki-laki itu cukup kaya. Oke. Hai. Siapa yang kamu cari? Saya mencari Dong Chuan Li Jialin. Kamu tidak buang air kecil saat mencari Pak Li? Ambil foto dirimu sendiri. Kebajikan apa? Li Jialin dari perusahaan Li yang terhormat akan mengenal Anda. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Dia memintaku untuk datang. Kenapa aku tidak memberitahumu? Jangan hentikan aku. Aku ada hubungannya dengannya. Hei, tunggu. Ini semua adalah warga senior. Sebaiknya kau lupakan saja. Tetaplah di tempat yang sejuk. Anda bisa masuk jika mau. Ceritakan padaku tentang itu. Apa hubungan Anda dengan keluarga Li? Saya adalah calon menantunya. Li selalu memiliki seorang putri. Tapi dia adalah seorang anak perempuan, Bai Fumei. Kamu tidak melihat kebajikanmu. Membawa sepatu orang lain itu tidak sepadan. Nak, kau memukul moncong senjata itu. Dia adalah Li Jialin. Dan sebagainya. Siapa yang kamu cari? Saya sedang mencari Li Jialin. Kamu menemukanku. Ya? Aku sedang mencarimu. Ayah mertua saya, Yi Jia, distrik Hongsing. Ingat itu? Oke. Siapakah kamu dalam keluarga Yi? Berdasarkan senioritas. Seharusnya aku menjadi menantumu. Apakah dia anak laki-laki yang melamar? Benar, ini aku. Ada apa? Ayah mertua tidak mau mengakui saya sebagai menantu? Oke, kalian terlalu banyak. Mari kita bicara di dalam. Oke. Anak ini benar-benar mengenal Li Jialin. Oke. Anak malang yang tidak mengenal langit dan bumi. Kamu bilang kamu adalah keluarga, dan aku bertunangan dengan putriku. Saya belum pernah mendengarnya. Sungguh pria tua yang memalingkan wajahnya dan tidak mengenali orang-orang. Tidak masalah jika Anda belum pernah mendengarnya. Kunci konsentris. Tanda kasih sayang dari keluarga Li kami kala itu. Apakah kamu ingat? Kontrak pernikahan antara Li dan keluarganya dibuat oleh leluhurnya. Kecuali jika Anda seorang pemberontak.
bertentangan dengan kehendak leluhur kita, anak nakal. Jangan membedakan antara kata-kata baik dan kata-kata buruk. Bos dari perusahaan Lee. Begitulah cara memperlakukan calon menantu Anda. Hei, di mana istriku? Sebutkan dan biarkan suami saya melihatnya dengan saksama. Saya menyarankan Anda untuk sedikit menahan diri. Anda seharusnya tahu betul bagaimana status keluarga Lee kita di Dongchuan. Kamu ingin menikahi putriku karena kamu. Apakah Anda ingin keluarga Lee kami menjadi bahan olok-olok seluruh Dongchuan? Keluarga Lee masih belum masuk dalam pertimbangan. Aku ingat saat aku berada di Xiaoshan. Berapa banyak keluarga besar yang menunggu saya berlutut dan memohon agar saya menyembuhkan mereka berlutut di hadapanku. Keluarga Lee Anda bukan siapa-siapa. Anak nakal. Jangan kira aku akan mempertahankanmu jika kau membual beberapa kata. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Anak perempuan saya sudah memilikinya. Pertunangan yang serasi. Pergilah dari sini jika kamu lucu. Jangan membuatku menyakitimu. Ini yang Anda katakan. Tidak ada penyesalan. Dengungan, tidak ada penyesalan. Oh, benar. Kamu tidak terlalu berbudi luhur. Aku tidak seperti kamu. Namun sebagai seorang dokter, saya rasa saya perlu mengingatkan Anda. Ruang percetakan Anda berwarna hitam, mata cekung, pasti terjadi kehilangan darah yang berlebihan. Aku takut aku akan segera meninggal. Anak nakal. Jangan berpikir bahwa dengan mengatakan ini, aku akan bisa mempertahankanmu. Mulai sekarang. Keluarga Lee tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Yi. Kita lihat saja nanti. Semoga beruntung. Ah. Fei Fei? Hei, sering kesini? Hai. Memotong, suatu kebajikan. Ah, sesuatu yang memandang rendah orang lain. Siapa yang ingin menikahi putri keluarga Lee Anda? Saya khawatir memang begitu. Putrimu sama saja seperti Li Fei Fei yang sekamar denganku. Kamu pulang terlambat hari ini. Nah, saya pulang dan melihat orang-orang serta tempat-tempat yang Anda sebutkan. Belum bisa menemukannya. Sekarang yang terpenting adalah menemukan keberadaan orang tua mereka. Namun mereka dibawa pergi. Saya belum mengetahui detail pihak lainnya. Jika itu berbahaya, bukankah itu akan menyakiti Li Fei Fei? Tunggu dan lihat tempatnya. Saya berbicara dengan seseorang. Tunggu dan lihat apakah Anda bisa menghubungi saya. Jangan hubungi saya dan cari lagi. Ya? Baiklah, kamu menemaniku melihat tempat itu besok. Jika keahlian medis Anda berada di bidang yang populer, energi yang ditentukan, mari kita pilih lokasi terlebih dahulu. Saya sudah membuat janji temu dengan seorang perantara. Coba lihat besok, wanita baik. Setelah itu, saya akan beristirahat dulu. Salah? Dia adalah wanita yang seksi dan cantik. Nona, Anda mau pergi kemana? Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa ambulans belum juga datang? Bagaimana bisa begitu? Sangat serius. UPS? Apakah pria ini baik-baik saja? Sekarang, kamu King Yang, datanglah cepat. Bisakah Anda menyimpan? Bisa. Baiklah, kalau begitu selamatkan dia. Nyonya saya. Ringan seperti yang kau katakan. Otaknya terasa berat sekarang. Bagian kepala luka penuh dengan kongesti. Ini bukanlah lingkungan yang steril. Sangat serius. Kemudian Anda harus memberikan pertolongan pertama dengan cepat. Semuanya minggir. Ada dokter di sini. Apakah Anda benar-benar seorang dokter? Silakan datang dan temui suami saya. Aku mohon padamu. Saya menelepon pusat layanan darurat itu. Dia mengatakan bahwa jalan yang ambruk baru-baru ini telah diblokir. Paling cepat akan memakan waktu 1,5 jam. Simpan bisa menghemat. Tapi aku butuh ruang sendiri. Suamimu, cedera ini terlalu parah. Saudari, jangan khawatir. Teman saya adalah seorang dokter jenius. Penyakit ini bisa disembuhkan. Tuhan memiliki mata. Tuhan memiliki mata. Asalkan kamu bisa menyelamatkan suamiku, saya bersedia memberi sebanyak yang saya inginkan. Silakan, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kepalanya kini penuh darah. Ini bukanlah lingkungan yang steril. Tidak mungkin membuka kraniotomi dan menyebabkan pendarahan. Anda hanya bisa menggunakan jarum perak untuk menutup saraf terlebih dahulu. Dia pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Tidak?
Anda tidak perlu menyimpannya. Hal-hal yang tidak lazim dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Cara mengobati perdarahan intrakranial. Saudari, suamimu tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Melewatkan waktu terbaik. Dia akan mati. Apakah kamu melihat kedua tangan itu? Kamu merokok seperti orang yang menderita epilepsi. Kalau begitu, Anda tidak perlu mengobatinya. Dalam 5 menit, dia berdarah dari semua lubang tubuhnya. Dalam 5 menit dia akan berdarah dari semua lubang tubuhnya. Pendarahan 5 lubang. HMPH? Kurasa dia hanya berpura-pura. Sekilas, anak itu bukan orang baik. 543-21. Lihatlah pria ini. Benar-benar berdarah dari 5 lubang tubuh. Dia benar. Hai. Bagaimana? Apakah Anda terkejut lagi dengan kemampuan medis saya yang luar biasa? Jangan bersikap kasar. Cepatlah selamatkan orang-orang. Aku tidak serius. Saya ingin menyelamatkan orang. Kakak perempuan tertua tidak setuju. Aku takut aku akan membunuh orang tua itu. Hei, jadi tidak perlu menjawab judul yang diberikan oleh Jiang Hu. Nama benda itu apa? Tidak. Bukan berarti aku tidak kenal Tarzan. Aku salah? Tolong selamatkan suamiku. Oke. Siapa yang membuatku murah hati? Selamatkan semua orang kembali. Semuanya mundur. Metode aslinya sudah terlambat. Kemacetan harus dihilangkan sebelum bisa diselamatkan. Astaga. Pria itu tidak akan dibunuh olehnya. Kan? Sungguh neraka yang nyata. Peluk tangan dan rapatkan jarum menjadi satu. Li Fei Fei, ayo pergi. Perantara itu sedang terburu-buru. Jangan lari. Kau akan membunuh pria itu. Kita semua melihatnya. Dasar pembunuh. Saya sudah melaporkannya ke inspektorat. Segera hadir. Matamu. Jika tidak berhasil, sumbangkan saja. Mata mana yang melihatku dieksekusi? Pria itu dieksekusi olehmu. Kita semua melihatnya. Jangan lari. Lari. Jangan lari. Minggir. Siapa yang baru saja melaporkannya? Ini orang yang saya laporkan. Dialah si pembunuh. Sebutkan siapa pembunuhnya. Anda baru saja menyelamatkan pasien. Aduh Buyung. Ayo ayo ayo. Aduh Buyung. Ayo. 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 Pergi. Tunggu sebentar. Li Fei Fei akan bangun dalam setengah jam. Maka kebenaran akan terungkap. Jangan tunggu aku. Siapakah ketua timnya? Ini bagian atasnya. Ayo kita bergegas. Bawa dia kembali. Mengapa harus begitu? Yah, saya tidak tahu. Tampaknya hal itu berkaitan dengan jarum perak yang baru saja dia selamatkan. Oke. Tatap dia seperti itu. Hai. Apakah ada yang salah? Sesuatu untuk dikatakan. Baiklah, kalau begitu saya pergi. Sangat arogan. Hehe. Kamu memang punya keahlian yang luar biasa. Seandainya aku memiliki beberapa keterampilan saja. Kamu masih perlu bersusah payah seperti itu. Undang aku datang. Katakan padaku siapa yang sakit. Membuatmu khawatir seperti ini. Siapa yang sakit? Biarkan kau merobek seperti ini. Ayo pergi. Silakan pimpin. Oh. Orang tua ini, kau sakit. Jarum yang kau gunakan untuk menyelamatkan pria itu adalah jarum yang sangat tajam. Brengsek. Bagaimana dia bisa mengetahui jarum Yanming ini? Menurutmu kenapa aku tahu? Jika Anda tidak menggunakan jarum Yanming, orang itu benar-benar dibunuh olehmu barusan. Tidak masalah apakah lelaki tua itu memiliki jarum Yanming atau tidak. Yang penting adalah penyakitmu dan kakak perempuanmu yang terbaring di tempat tidur. Hanya aku yang bisa menyembuhkan. Usia muda. Nadanya tidak kecil. Usia muda. Nadanya tidak kecil. Pak tua, saya sudah tidak muda lagi. Aku sudah tahu. Apa yang begitu mengejutkan dari itu? Apakah kamu sakit? Sudah saya bawa sejak kecil, menyiksamu selama bertahun-tahun. Halo? Kakek tua itu benar-benar telah bekerja keras. Tuan Cheng, keluarlah dulu. Saya ingin menyampaikan sesuatu hanya kepada dokter jenius itu. Oke, mungkinkah pemuda itu keturunan dari garis keturunan putra suci Dao? Benar sekali. Saya Yi Qingyang, keturunan ke-264 dari putra Dao. Orang-orang memberinya julukan Yamasian. Ini benar-benar kamu. Nama keluarga saya adalah Wang Dan nama saya adalah Pinus. Jika Anda tidak membencinya, panggil saja aku kakek Wang. Bisakah kamu menebak guruku? Pasti sudah dipikirkan matang-matang. Wah, banyak sekali yang ingin kukatakan. Saya hanya ingin bertanya apakah saya bisa menyembuhkan penyakit Anda. Saya bisa menuntut. Hanya sedikit penyakit di dunia ini yang tidak bisa saya sembuhkan.
Hanya sedikit penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Bahkan guru saya pun tak bisa menandingi kemampuan medis saya. Itu saudara kembar saya yang sedang di atas ranjang. Dia tidak tahan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh rahim ibunya. Orang yang mencoba bunuh diri berhasil diselamatkan. Sekarang tampilannya seperti ini. Wah, seandainya kau benar-benar menyembuhkan penyakitku. Kalau begitu, aku, Wang Song, berhutang budi besar padamu. Jika ada tempat untuk melakukan pembayaran kembali di masa depan, saya tidak akan pernah lepas tanggung jawab. Oke? Sebenarnya saya punya sesuatu yang ingin saya minta. Jika Anda bisa membantu saya, aku akan menyembuhkan penyakitmu untukmu. Asalkan tidak merugikan dunia. Saya memiliki tanggung jawab. Lalu, kakek Wang yang merepotkan. Bantu saya menemukan ayah kandung saya, Yi Junyuan, bersama ibuku Liang Min. Oke? Segera setelah ada berita, saya akan mencari seseorang untuk segera menghubungi Anda. Anda meninggalkan alamat untuk Cheng Ye. Oke, tolong berikan alamat kepada Cheng Ye. Anda memerlukan 2 suntikan lagi untuk penyakit ini. Saya punya resep. Minumlah obat resep ini setiap hari. Kata pemuda, pasti sudah dipraktikan. Baik. Saya akan kembali minggu depan untuk menyuntikmu. Oke, aku akan meminta Cheng Ye untuk mengantarmu pulang. Kemudian ucapkan terima kasih kepada kakek Wang. Oke. Hiduplah Ye Qingyang. Hidup kembali. Setelah sekian lama, akhirnya menjadi nyata. Apa masalahnya? Chen Qingya, apakah kamu tahu? Aku tidak tahu. Nona, ada apa dengannya? Chen Qingya, dia adalah seorang pengusaha terkenal, tapi dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Takut mengungkapkan privasi. Ini bukan ketidaktahuan. Bisakah Anda, seorang dokter jenius, menghidupkan kembali orang mati? Bisakah Anda, seorang dokter jenius, menghidupkan kembali orang mati? Saya secara khusus ingin bertemu dengan Anda untuk konsultasi. Bodoh sekali jika tidak menghasilkan uang. Siap berangkat. Anda adalah Chen Qingya. Ah, apakah itu membuatmu takut? Oh, tidak, tidak, tidak. Di sebelah kiri adalah asisten saya, Fang Zheng. Di sebelah kanan adalah suami saya, pengusaha terkenal Hua Qiang. Oke, silakan duduk. Nona Chen pasti sedang berusaha untuk kembali bugar. Tiba-tiba terlintas di benakku. Ceritakan padaku apa yang sedang terjadi. Ceritakan padaku apa yang sedang terjadi. Setelah saya melahirkan tahun lalu, bentuk tubuhku tidak pernah pulih sepenuhnya. Jelas sekali saya makan sangat sedikit, tapi aku tidak pernah menurunkan berat badan. Belum lagi semakin gemuk, tubuh semakin lemah. Bolehkah saya memeriksa denyut nadi Anda? Oke. Ada yang salah dengan Hua Qiang. Oke. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ada yang salah dengan tubuh saya? Oke. Denyut nadi ini sangat aneh. Darah itu suram. Perlambatan ki dan darah. Detak jantungnya juga salah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat cara penjualan seperti ini. Ini akan memakan waktu. Izinkan saya berpikir sejenak. Apakah kamu kehabisan napas lagi? Minumlah 2 teguk. Ah, saya rasa saya sudah mengetahui penyakit Nona Chen. Itu bukan masalahnya. Seseorang telah meracunimu. Ah, racun. Bluebird, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dokter kecil, maksudmu sebenarnya apa? Itu berarti seseorang sengaja meracuni Anda, mengganggu fungsi internal tubuh Anda. Mungkinkah itu menjadi pesaing dalam bisnis? Apakah kamu mencoba menyakitiku? Sebaiknya kamu tanyakan saja pada suamimu tentang hal ini. Bagaimana mungkin aku menyakiti Qingya? Dasar bebek. Omong kosong. Aku sudah mencium aroma semua sup itu barusan. Saya tahu setiap bahan obat yang terkandung di dalamnya. Bahkan Zhao Shengzhou pun konyol. Anda tidak bisa hanya mengandalkan sup yang sudah direbus. Cium aroma bahan-bahan di dalamnya. Anak muda lebih jarang meniup. Itu hanya sebuah nama. Podonopsis albaporia. Bos Hua Qiang. Apakah saya benar? Semua yang Anda katakan benar. Omong kosong. Obat ini adalah obat yang bagus. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Obat adalah obat yang baik. Namun, ada 2 obat di dalamnya yang memiliki sifat yang bertentangan. Ini akan terjadi jika Anda mengonsumsinya dalam jangka waktu lama. Jika kamu tidak berhenti tepat waktu, situasinya hanya akan semakin memburuk. Apa? Karena kamu memiliki beberapa keterampilan yang nyata. Tolong juga segera obati istri saya. Uang bukanlah masalah. Saya bisa merawat saudari Qingya, tapi dia butuh suntikan. Dan itu membutuhkan pengobatan jangka panjang. Obat yang stabil tidak boleh ditinggalkan. Saya khawatir saya harus tinggal di Dongchuan untuk sementara waktu. Anak itu masih kecil, tidak terlalu praktis. Saya mengembalikan resep tersebut.
masih sulit untuk memisahkan keduanya. Anda. Ini uang muka. Selama penyakit itu bisa disembuhkan, kami juga akan membayar banyak uang. Hanya saja Kingnya merasa lelah hari ini. Menusuk jarum itu tidak nyaman. Silakan pergi ke hotel besok. Oke, uang bukanlah masalah. Aku tak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Oke, jangan terlalu khawatir. Bagaimana dengan ini? Warga Tionghoa perantauan tidak akan menyakiti siapapun. Oke. Tuan Tionghoa perantauan, mengapa kamu di sini? Keturunan putra suci I King Yang Dao. Ini tidak kecil. Urusan Chen Qingya. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencampuri urusan Anda sendiri. Ini di luar kendali Anda. Apakah ini peringatan di pintu? Saya lebih suka peduli. Apa yang bisa kamu lakukan padaku, Yi Qingyang? Beberapa hal berada di luar kendalimu. Ingat, nama saya Hua Qiang. Hua Tuo. Apa yang dia lakukan di sini? Mulut terbuka. Li Fei, dia tidak bisa mendengar. Apakah ini transmisi suara? Hua Qiang sebenarnya tahu kungfu. Oke. Tidak apa-apa, ayo pergi. Oke. Halo? Apa yang terjadi di dalam? Mengapa? Apakah ada orang mati di sini? Apakah ada orang meninggal di sini? Kawan polisi, apa yang terjadi di sini? Bos Chen terbunuh. Raja-raja. Kemarin, seseorang mengatakan bahwa Anda telah bertemu dengan Chen Qingya. Sesuatu terjadi pada Chen Qingya. Apa hubungannya ini denganmu? Orang-orang duduk di rumah. Panci itu datang dari langit. Kami memang bertemu dengan Bos Chen kemarin. Mari ikut saya. Bos Chen, mengapa aku melihatmu kemarin? Bos Chen datang kepada saya untuk berobat, menyembuhkan. Penyakit apa yang mungkin dia tanyakan padamu? Peracunan. Oh. Kami menginap bersama semalam. Saya memiliki alibi yang kuat. Dia bisa memberikan kesaksian tentang saya. Bisakah Anda memberikan kesaksian tentang dia? Kalian adalah sepasang kekasih. Nah, aku pacaran dengannya. Kami sudah bersama. Lalu mengapa kamu menggelengkan kepala? Chen Ying dibunuh dan diserang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Mari ikut saya. Oke. Apa yang sedang terjadi di sini? Chen Duei, Bos Chen terbunuh. Tersangkanya adalah dia. Rekaman video pengawasan menunjukkan dialah satu-satunya orang yang pernah keluar masuk kamar Chen Qingya. Kecuali dia, tidak ada orang lain sama sekali. Tidak, bukankah dia bilang ada juga suaminya, Hua Qiang, dan asistennya, Fang Zheng? Ya? Bagaimana dengan mereka berdua? Pergi mengunjungi teman-teman. Baru saja menerima notifikasi. Menuju ke sini. Hei tidak, kamu? Nak, masih punya pemikiran tentang orang lain. Masalahnya bukan apakah cedera Chen Qingya serius atau tidak. Saat dia bangun, kebenaran akan terungkap. Meskipun demikian, meskipun Chen Qingya diselamatkan, tapi ada jarum yang tertancap di kepalanya. Tidak seorang pun di rumah sakit kota itu berani melakukan operasi. Kirimkan para ahli otak dan dokter dari ibu kota. Setidaknya 2 jam. Aku tidak tahu apakah dia akan berhasil. Tuan Chen, lepaskan saya. Saya tahu apa yang akan dilakukan Hua Qiang. Dia ingin menjadi seorang Shemale. Sudah terlambat jika kamu tidak pergi. Hei, tim raja tidak sebagus Hei. Kapten Cheng, berhenti bicara. Anak ini mengarang cerita itu. Tolong bantu aku menghentikan mereka. Jika kamu tidak pergi, nanti akan terlambat. Hei. Sudah kubilang jangan ikut campur urusanmu sendiri. Mengapa kamu tidak mendengarkan? Hua Qiang, kamu masih anggota keluarga Hua. Obat yang begitu menyeramkan. Kamu berani berubah. Bagaimana dengan keluarga Hua? Kau tahu? Aku menemukan seseorang dengan denyut nadi yang sangat aneh. Seberapa besar usaha yang harus saya keluarkan? Ini rumah sakitnya. Ada pasien lain di sini. Jika semua daya tersebar, saya khawatir rumah sakit tidak mampu menanganinya. Kemampuanmu sangat tinggi. Yi Qingyang, kau merusak perbuatan baikku. Kamu menungguku. Yi Qingyang.
Anda dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan. Ikutlah bersama kami. Aku tidak melawan, tapi saya ingin memberi Anda nasihat. Tempat ini penuh dengan gas beracun. Berhenti kentut. Jangan berpikir bahwa mengenal Shino itu tidak melanggar hukum. Aku bilang kau tidak percaya. Jika kamu tidak ingin mati, keluar duluan. Jaga pintunya. Ini lantai 16. Aku tidak percaya dia bisa melompat. Yi Qingyang jangan bergerak. Aku tidak bergerak. Anda tidak perlu terburu-buru menemui saya. Mengapa kamu tidak bertanya pada Chen Qingyang dulu? Apakah aku akan membunuhnya atau tidak? Ah, seseorang sedang mencoba membunuhku. Tolong. Tolong. Dokter, selamatkan saya. Hua Qiang akan memakan saya. Tidak apa-apa, di sini aman. Ini adalah rumah sakit. Inspektorat akan melindungi Anda. Tidak apa-apa. Apakah kamu percaya kali ini? Yi Qingyang, kau membuatku takut setengah mati. Menunggu kamu tertidur. Aku berbahaya. Apakah Anda masih ingin bekerja sama dengan saya? Oke, ngomong-ngomong, tunggu sebentar. Apakah mata Li Feifei merah karena menangis? Tunggu aku. Wanita ini benar-benar bodoh dan imut. Ini adalah gaun. Besok, temani aku ke pesta. Lao Zu turun gunung untuk menghadiri jamuan makan untuk pertama kalinya. Jangan sia-siakan kesempatan. Oke. Jernih. Tolong bantu saya. Main peran pacarku. Jangan menolak. Hai, kapan wanita tertua ini belajar memotong terlebih dahulu lalu bermain? Pantas saja dia membelikanku baju baru. Hingga hari ini, aku masih membawa keindahan dan darahku sendiri. Itu menungguku di sini. Aku bisa menjanjikanmu. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Kalau aku ingat-ingat dulu, akan kuberitahu kalau kamu berani. Baiklah, itu kesepakatan. Oke, tidak masalah. Ayo. Ini ayahmu. Oke, apa kabar? Aku sudah lama curiga. Saya rasa ini bukan kebetulan. Dengan kata lain, Li Feifei sedang bersama dirinya sendiri, calon menantu perempuan dengan pertunangan. Sialan takdir. Feifei, kemarilah. Aku tidak akan pergi. Aku dan Yi Qingyao benar-benar saling mencintai. Ayah, seberapapun kau mencoba menghalanginya, kita tidak akan putus. Oke, dasar bocah nakal. Saya tidak setuju dengan keterlibatan Anda. Rayu saja putriku Yi Qingyang. Aku ayahmu. Qingyang dan aku benar-benar saling mencintai. Kamu tidak bisa mengatakan itu tentang dia. Ya. Qingyang. Saya dan Li Feifei telah menikah sejak kami masih kecil. Sekarang kami semakin saling mencintai. Jika ini juga bisa memecah spektrum bebek Mandarin. Kalau begitu, kamu memang tidak pantas menjadi ayah Li Feifei. Kamu diam. Kontrak pernikahan ini dibuat oleh generasi yang lebih tua. Aku tidak mengenali dirimu sebagai anak laki-laki miskin. Kamu tidak bisa menikahi putriku. Pertunangan ayah adalah pertunangan. Bahkan jika kamu tidak tahu, dia akan menikahiku. Lagi pula, kita tidak bisa dipisahkan satu sama lain sekarang. Li Feifei, apa kabarmu? Yuli Jialin memukuli seorang wanita. Ayah, saya tidak peduli. Aku hanya akan menikahi Qingyang. Anda. Ayah, ada apa denganmu? Ayah. Dia mengalami stroke. Qingyang, aku mohon padamu, selamatkan aku. Qingyang, tidak apa-apa, saya akan menyimpannya. Ayah, kau sudah bangun. Paman Li sebaiknya menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya saat ia memiliki waktu luang. Jangan selalu berada di tempat kerja, kekurangan ki dan darah. Yang terpenting adalah beristirahat.
Tidak terlalu berbudi luhur. Aku tidak seperti kamu. Namun sebagai seorang dokter, saya rasa saya perlu mengingatkan Anda. Yintang berwarna hitam, mata cekung. Pasti terjadi kehilangan darah yang berlebihan. Aku takut aku akan segera meninggal. Dan Paman Li. Li Fei Fei, aku akan menikah. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk mengatakan. Kamu ingin menikahi putriku? Oke, kamu duluan yang memasang taruhan 50 juta di kepalaku. Jika tidak, Anda tidak bisa memikirkannya. 50 juta kan? Kamu tunggu saja. Halo, apakah itu Xiaoi? Hei, kenapa kakek Wang menelepon di jam segini? Xiaohi, kamu memintaku melakukan sesuatu. Saya sudah mengatur seseorang untuk melakukannya. Ada beberapa tempat yang kami kunjungi. Kamu mungkin menyembunyikan orang tuamu. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk menemani Anda? Tidak perlu. Kirimkan saja alamatnya. Oke, saya akan mengirimkan informasinya. Rumah Sakit Jiwa King San Huaqiang. Ini pasti tidak ada hubungannya dengan bajingan Huaqiang itu, kan? Wah, seseram itu di dalam sini? Ah, halo? Saya sedang mencari seseorang. Isi formulir dan bayar terlebih dahulu. Kemudian kami akan mempertemukan Anda dengan orang-orang. Oh iya. 1.000 yuan bayar biaya 1.000. Oke, sekarang kamu bisa mencari seseorang. Mereka berkelompok di antara lantai pertama dan ketiga. Lantai 4 adalah area terlarang. Kamu tidak bisa naik ke sana. Lantai 1-3 hanya memiliki pasien dan tidak ada perawat. Tidak ada orang tua sama sekali. Bangunan ini memiliki 6 lantai. Mengapa lantai 4-6 ditutup? Naiklah dan lihatlah. Mungkin orang tuanya ada di atas sana. Oh anakku. Oh anakku. Datang kembali segera. Bagaimana dengan putra Anda? Putramu sudah lama meninggal. Pergilah ke langit untuk menemukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bu, maafkan aku. Maaf, Bu, nak, matahari terbit. Kamu akhirnya kembali. Mama, Anda dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kami berangkat sekarang. Mari kita mulai duluan. Kamu akan mengajak siapa kencan? Huaqiang. Ini benar-benar kamu. Rumah sakit jiwa King San Huaqiang benar-benar ada hubungannya denganmu. Sepertinya ada tikus yang sedang bermain-main di sini. Itu kamu. Sangat sulit untuk menemukan tempat di sepatu besi. Mangsa diantar langsung ke pintu. Harus mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan saya? Oke. Inilah preman yang saya latih. Sekalipun kamu mati, dia juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kau hanya perlu menunggu untuk disiksa sampai mati olehnya. Jangan lari. Kekurangan sumsum tulang di otak dapat diatasi dengan menghirup aroma bunga. Ini adalah pengobatan eksperimental. Ayo pergi. Paman ketiga cepat. Aku ingin menyembuhkan ibuku. Ini adikku. Hei, hei, hei. Bagaimana dengan saudaraku? Mama, bagaimana dengan ayahku? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Ayahmu sepertinya telah dibawa pergi oleh mereka untuk menyelamatkanku. Mungkin keadaannya sekarang lebih buruk daripada keadaanku.
Apakah dia juga berasal dari keluarga Hua? Tidak. Ini keluarga yang lebih besar dari keluarga kita. Aku bahkan tidak tahu nama mereka. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu. Namun orang-orang yang membawanya adalah orang-orang yang sama seperti kita dulu. Nemesis Huang, ibu keluarga. Anda bisa yakin bahwa pembalasan ini akan terlaksana cepat atau lambat. Ayah, aku juga akan menemukannya. Paman ketiga, tolong jaga ibuku. Jangan khawatir. Dia meninggalkan dirinya di sana hari itu. Adegan itu sangat kaku. Dia seharusnya baik-baik saja. Kan, Nona? Anda sudah kembali. Kamu sungguh tidak berperasaan. Drama itu tidak berakhir pada hari itu. Kau meninggalkanku begitu saja di sana. Tetapi, kamu benar-benar tunangan yang belum pernah kutemui. Kamu juga memintaku untuk menceraikanmu. Di bagian mana saya telah menyinggung perasaan Anda, Nona? Dengarkanlah keberatan saya. Apakah kamu terluka? Di mana letak cederanya? Apakah ini berat? Saya seorang dokter jenius. Bagaimana mungkin itu bisa terluka, Nona? Saya punya pertanyaan untuk Anda. Berapa harga yang Anda inginkan untuk membeli rumah di Dongchuan? Membeli rumah membutuhkan biaya sekitar $1 juta. Ini adalah tari jalanan. Sepertinya membeli rumah untuk ibu saya masih jauh dari kenyataan. Saya hanya bisa menerima beberapa pesanan dokter pasien lagi dengan Li Feifei. Hasilkan lebih banyak uang. Yang mulai hidup kembali. Pelanggan tetap akan kembali kepada Anda. Barangnya sudah ada di depan pintu. Oke. Hahaha. Halo dokter. Silakan duduk. Haha. Hai. Dokter Yi, kami di sini untuk menemukan Anda. Obat yang Anda berikan kepada kami sangat efektif. Ya? Ya, aku akan segera punya bayi. Dokter Yi, terima kasih banyak. Hai. Nah, ini untuk menghormati Anda. Di dalamnya terdapat 200.000. Kami di sini untuk meminta Anda meresepkan beberapa obat janin. Kedua, saya punya teman yang sabar dan sedang sakit parah. Jika kamu bisa menyembuhkannya, berapa banyak biaya medis yang bersedia dia keluarkan? Sekarang saya ingin menghubungi lebih banyak pesanan untuk membeli rumah dengan cepat. Jaga ibu dengan baik. Apakah pasien Anda laki-laki atau perempuan? Penyakit apa yang Anda derita? Biarkan dia datang dan saya periksa dulu. Oke. Oke. Aku akan membawanya ke sini. Hai. Xiao Yang, ada dokter jenius di tempat yang kau bawa aku ini. Saudara Biao, jangan khawatir. Kamu lihat dulu. Aku menjanjikan sesuatu padamu. Bibir putih, kulit pucat, kuat tapi lemah. Ada masalah di dalam tubuh. Sekolah yang mana ini? Dokter tidak bisa melihatnya. Bulu kecil ini ingin menyembuhkanku. Kamu masih terlalu muda. Kondisi Anda disebabkan oleh konsumsi alkohol jangka panjang. Jika kamu tidak menyerah, aku mungkin harus memotong hatiku. Kau memberitahunya, tidak ada Biao. Beraninya aku, dia melihatnya sendiri. Aku meremehkanmu, nak. Lalu kau, nak, selain memotong hati, apakah ada cara agar saya bisa bertahan hidup? Tentu saja ada. Jika demikian, kalau begitu, aku akan menyerahkan tubuhku padamu. Asalkan kau bisa menyembuhkanku. Ini 5 juta milikmu. Ini disebut pil penenang. Makanan ini akan membuat tubuh Anda merasa lebih baik setelah memakannya. Namun ingat, hindari makanan pedas dan berminyak. Hubungi saya kembali dalam 3 hari. Oke. Setelah mengonsumsi obat ini, Anda tidak boleh lagi minum alkohol. Dokter Yi, saya akan datang menemui Anda dalam 3 hari. Oke. Bahan-bahan obat yang tertera dalam resep ini biasanya dapat ditemukan di rumah sakit. Ikuti petunjuk ini untuk mengambil obat dan merebus obat tersebut. 1 bungkus sehari. Terjamin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mari kita mulai duluan. Yi Qingyang, kamu luar biasa. Cara mudah menghasilkan 5 juta. Sekarang kamu tahu betapa menakjubkannya tunanganmu. Jangan khawatir soal makan dan minum bersamaku. Setelah menyelesaikan pesanan Su Biao, saya bisa membelikan rumah untuk ibu saya.
Ah Xiaoi. Kemampuan medis Anda sungguh tak tertandingi di dunia. Pak Tua, aku mengerti. Apakah penyakit saudara perempuanmu bisa disembuhkan? Ini agak rumit di tahap awal. Saya secara khusus meresepkan sepasang obat untuknya guna meningkatkan sirkulasi darah dan ventilasi. Saya akan melakukannya seminggu kemudian. Bisakah kamu menyembuhkan penyakit adikku? Aku bersedia memberikan seluruh warisanku kepadamu. Saya tidak menginginkan industri ini. Lagi pula, kau telah membantuku menemukan ibuku. Kebaikan ini harus selalu dibalas. Tolong jaga aku baik-baik di masa depan. Apa saja kebutuhan Anda, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan di Dongchuan, Wang Song. Kalau begitu, tolong bantu saya menemukan Hua Qiang. Ayahku sekarang hilang. Ibu saya sangat terpukul. Untungnya, dia selamat setelah mendengar kabar tentang kakek Wang. Aku sedikit khawatir tentang ayahku. Silakan periksa. Ya. Hei, apakah kamu sudah cukup sering berada di dalam sana? Keluar bekerja, Subiao akan segera tiba. Pak Yi benar-benar seorang dokter ajaib. Kembali dan minum obatmu. Keesokan harinya, benda itu sudah hilang. Setelah pembangunan ini, penyakit Anda akan sembuh total. Duduk. Oke. Ya Tuhan, dokter, apakah Hua Tuo benar-benar masih hidup? Aku merasa hidup sekarang. 10 tahun lebih muda. Asisten itu memberikan uang tersebut kepada istri dokter. Tidak apa-apa, kita berjumlah 5 juta. Kita kaya. Istri dokter itu mengatakan bahwa kami. Jangan berpikir omong kosong. Saudara Biao sempat mengucapkan hal yang salah untuk beberapa waktu. Jangan pukul aku, Nona. Apakah Anda sedang memanfaatkan saya sekarang? Lupakan saja. Aku bahagia hari ini. Aku akan mentraktirmu makan besar. Nah, ini baru benar. Yang ini, oke. Terima kasih. Itu saja. Berdiri di sebelahnya adalah Wang Sheng, saudara laki-laki Wang Chuan. Yang duduk di sini adalah putra kedua dari keluarga Zhao. Yo, Li Feifei tidak mau menikah dengan keluarga Wang kita. Datanglah ke tempat kumuh ini bersama anak malang ini. Kenapa kamu tidak tidur dengan Tuan Zhao kami untuk satu malam? Aku akan mentraktirmu sesuatu yang lebih baik. Wang Shuo, apakah kamu sakit? Tunanganku luar biasa. Sudah bersamaku sejak lama. Anda bahkan bisa mengetahui seseorang sedang sakit. Tidak, dia sakit di seluruh tubuhnya. Terutama otak. Anda. Apa kau tidak mendengar kakakmu menyebut namaku? Itu akunmu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Hitung sendiri. Ah, anak kecil yang sakit itu ingin mati. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ayo. Oke. Inspektur Zhang sungguh kebetulan. Kamu juga ada di sini. Bisakah kamu jujur? Anda baru saja melakukan check out dan menerima laporan. Katanya kau membunuh putra kedua Zhao. Apa? Anda mengatakan anak yang sakit itu meninggal. Bagaimana mungkin itu terjadi? Baik Li Feifei maupun aku tidak menyentuhnya. Mungkinkah itu tamparan yang dilayangkan Wang Sheng? Itu tidak benar. Meliriknya, dia mengalami trauma. Tidak apa-apa jika Anda menyimpannya selama sebulan. Apakah ada alasan lain? Saya akan kembali dan memeriksanya dulu. Kamu harus kembali ke kantor polisi bersama kami. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Siapa yang menelepon polisi? Petugas polisi itu adalah orang yang dia bunuh. Di mana jenazahnya? Kamar pribadi di lantai atas. Kamu pergi dan periksa sendiri. Pak polisi, Anda harus menangkap pembunuh ini terlebih dahulu. Polisi menggunakanmu untuk mengajar. Masih ada orang-orang sebodoh itu di zaman sekarang. Kenapa kalian berdua tidak ikut denganku? Tidak masalah, Pak. Kita semua adalah warga negara yang taat hukum dan baik. Bersedia bekerja sama dengan petugas polisi dalam menangani kasus tersebut. Oke.
Ayo. Wang Sheng, siapa yang menyuruhmu menelepon polisi? Bagaimana aku membantumu menangkap pembunuh saudaramu yang kedua? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Omong kosong, aku akan membunuhnya sendiri. Baiklah, Zhao Ling, Anda pergi ke inspektorat sekarang. Anda bahkan mungkin menyaksikan eksekusi terakhirnya. Yi Qingyang, coba aku lihat apa yang terjadi padamu. Anda bisa pergi sekarang. Siapa bilang dia boleh pergi? Nona Zhao, meskipun Anda adalah seorang pengusaha lokal, tapi lihat juga seperti apa tempat ini. Bukan giliranmu untuk bersikap liar. Aku tidak peduli siapa yang membunuh saudaraku. Aku, Zhao Ling, akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Nona Zhao, jika Anda bersikap tidak masuk akal lagi, aku akan menangkapmu. Aku takut ketahuan tertawa. Seseorang tangkap mereka. Anda mengambilnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan tinggalkan Dongchuan baru-baru ini. Saya akan memanggil Anda sebagai saksi. Anda harus siap siaga. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan Dongchuan selangkah pun. Saya ingin tahu siapa yang menjebak saya. Dokter, villa ini jelas memenuhi persyaratan Anda. Saya kenal pengembangnya. Rumah 7 juta. Anda bisa mengambilnya 3 juta. Saya tidak suka menerima bantuan dari orang lain tanpa alasan. Tuan Yi. Jangan khawatir soal pergi. Tuan Lin, ini dokter jenius yang saya sebutkan tadi. Seandainya bukan karena Paman Biao berkata, aku benar-benar tidak percaya pada masa muda. Dengan kemampuan medis yang sangat tinggi, angkat bicara, sangat menyegarkan. Saya ingin meminta Bapak Yi untuk mengobati paman saya. Saya harap Anda tidak menolak. Adalah tugas saya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Pimpin jalan. Orang tuaan. Kenapa kamu belum bangun juga? Ya, apakah ada masalah dengan Bapak Yi? Kenapa kamu belum bangun juga? Hei, akhirnya kau bangun juga. Kamu mengkhawatirkan aku. Nah, awalnya, saya berpraktik kedokteran di Qishan. Tiba-tiba saya menerima panggilan anonim. Ding Weixin dari kota Dongchuan. Kambu, izinkan saya turun gunung ke kedai teh. Apakah kamu sudah menunggu lama? Xiao Fei ada di sini. Katanya ayahnya sama sekali tidak sakit, dan di luar negeri. Saya bingung. Ikuti Xiao Fei. Tiba di rumah Ding. Lalu dia jatuh sakit. Mungkinkah ada yang salah dengan teh yang diminum Paman An? Kedai teh yang mana? Rumah teh Tianfu. Hai. Mereka bisa menipu saya. Pasti sudah dipersiapkan. Jangan main-main. Ya? Saudara Qingyang Ding tidak menyelidiki dengan saksama. Sebaiknya kau tunggu saja. Semua orang harus melindungi Fei Fei. Hai. Hamba. Kamu satu-satunya orang udik di sini yang menghabiskan uang. Itu merusak pemandangan. Saya.
Ah, Pak hahaha. Saya kagum dengan keahlian Anda. Saya memiliki keterampilan yang lebih baik. Apakah Anda ingin melihatnya? Uhaha tidak perlu. Saya adalah pemilik Tianfu Teahose. Wang Kai paling suka berteman dengan para pahlawan dalam hidupnya. Apakah Anda tertarik untuk berbicara di dalam? Silakan. Tuan Yi, silakan duduk. Halo, Lulu datang. Hai, Lulu ada di sini. Oke, memperkenalkan Anda kepada seorang ahli, Tuan Yi Qingyang. Bos, apakah Anda salah paham? Mengapa harus memperkenalkan saya pada segala hal? Bagaimana Lulu berbicara? Meskipun Tuan Yi tidak rapi. Namun, itu juga tersembunyi. Ikuti dia dan nikmati kemakmuran tanpa batas. Oke, kamu tidak perlu memainkan permainan ini di depanku, meskipun wanita ini tidak jelek. Namun ada kenikmatan makan malam. Kedepannya, kondisi fisikku hanya akan semakin memburuk. Permisi, aku bilang kamu semakin anoreksia, lesu di malam hari. Nyeri perut bagian bawah, kaki lemas. Ini menakutkan. Bagaimana kamu tahu itu? Saya seorang dokter jenius. Saya tidak bisa melihat masalahnya. Cara mencampur. Karena kamu bisa melihat penyakitku. Pasti ada cara untuk menyembuhkan saya. Tolong jangan menolak. Saya menyelamatkan nyawa dengan syarat tertentu. Selama kamu bisa menyembuhkannya, aku bisa melakukan apa saja. Minumlah obat ini selama 3 hari. Pastikan Anda menyingkirkan penyakit tersebut. Jangan pernah kambuh. Apakah kamu tertarik untuk ikut denganku? Pimpin jalan. Hai Lulu. Aku tidak menyangka dia akan begitu takut dengan anglo arang itu terakhir kali. Lupakan saja, aku selalu toleran. Aku tak akan repot-repot berurusan denganmu kali ini. Hubungi saudaramu Wang Sheng. Katakan saja aku ingin bertemu dengannya besok. Halo saudara. Aku punya teman yang ingin bertemu denganmu. Hai saudaraku, jangan khawatir. Kamu akan datang ke rumahku besok. Sepenuhnya melindungi Anda. Oke? Kali ini giliranmu untuk tampil. Oke. Oh, bukankah ini Chen Qingya? Dokter, akhirnya saya menemukan Anda. Tolong bantu saya agar kembali bugar. Tidak peduli berapapun biayanya. Meskipun racun itu berhasil dikeluarkan pada awalnya. Namun racun di bawah wakiang sangat pedas. Dapat merusak sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Dia mengonsumsi terlalu banyak. Nona Chen, penyakit Anda sangat rumit. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Maaf. Betapapun besarnya harapan, saya bersedia mencobanya. Sekalipun pengobatannya sudah hilang. Saya tidak menyesal. Dokter, tolong jangan menghindar lagi. Aku berlutut di hadapanmu, Nona Chen. Oke, saya akan coba. Jangan khawatir, aku tidak bisa menyembuhkan orang. Namun jika tidak berjalan dengan baik, tapi jangan salahkan saya, dan proses pengobatannya menyakitkan. Semoga kamu bisa bertahan. Lakukanlah. Hahaha. Baiklah. Pulanglah dan beristirahatlah selama beberapa hari. Tunggu saja sampai racunnya keluar. Benarkah? Terima kasih banyak, dokter hebat. Apakah Pak Yi tersedia besok? Datanglah ke rumahku sebagai tamu. Kesalahpahaman tentang segala hal sebelumnya. Saya meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Oke?
Kalau begitu besok sore. Apakah Wang Chuan menelepon? Nona Chen ada janji temu besok siang. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk menemani saya. Tidak masalah. Harus ada kemegahan di tempat dokter jenius itu berada. Jika aku pergi, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Mungkin ini sebuah pesta. Kamu harus berhati-hati. Ada seorang dokter. Apa yang saya takuti? Ayo kita ajak dokter tampan itu makan malam. Yang lain melakukannya sendiri. Halo? Tolong bantu saya memesan kamar Tianci 6. Permisi, sudah dipesan. Bukankah manajer Anda sudah menjelaskan? Saya sudah mengemas semua barang di kamar 6 bulan ini. Jangan periksa, saya sudah memesannya. Akhirnya aku menemukanmu. Saya tersanjung bahwa Nona Chen begitu ingin menemukan saya. Tapi izinkan saya mengulanginya lagi. Aku tidak membunuh saudaramu. Digunakan tanpa menyadarinya. Bodoh sekali. Nona Chen. Ayo kita makan. Anda pergi menghubungi Wang Sheng. Kamu pergi menyelidiki. Apa hubungan pribadi antara Wang Sheng dan manajer tersebut? Ya, Nona. Nona sudah memeriksanya. Hotel yang dibeli oleh Wang Sheng atas nama Wang Chuan. Meskipun inspektur tidak memantau inspeksi tersebut, namun Anda juga bisa melihat Wang Sheng memukuli putra kedua. Itu difilmkan. Ini adalah USB flash drive yang sudah dipesan. Bagus sekali. Wang Sheng, hari ini, saya juga membuat janji temu dengan Yi Qingyang di kediaman kerajaan. Berkemas, kami juga akan pergi. Aku tidak percaya dia tidak meracuni. Oke. Pergi. Yi Qingyao harus mati hari ini. Tuan Yi, kami sudah menyiapkan makanannya. Silakan duduk. Hahaha, Pak Yi makan sayuran. Makanan ini. Ini, ada yang salah dengan anggur ini. Yi Qingyang. Akhirnya kau berada di tangan Lao Zu. Hahaha. Kau tahu kau tak bisa mengalahkanku. Gunakan saja cara kotor seperti ini, kan? Tentu saja. Aku belum pernah memergokimu berulang kali. Kamu luar biasa. Aku harus menakutimu. Nah, begitulah. Tidak ada penawar untuk racun ini. Kamu akan mati dengan penampilan buruk. Hahaha. Kau melakukan ini untuk membalas dendam padaku, kan? Tentu saja. Ya, kau membuatku sangat malu di depan keluarga Wang. Aku membiarkanmu mati. Saudari Li, bisakah kau memberitahuku? Apakah kau membunuh Tuan Muda kedua Zhao? Tuan Muda kedua Zhao? Si idiot itu. Tentu saja aku melakukannya. Apakah tujuannya untuk menjebakmu? Lalu, berapa lama efek obat Anda bertahan? 3 menit, bengkak dan bernanah. Hahaha. Saya seorang dokter jenius. Saya tidak tahu apakah makanan Anda beracun atau tidak. Lalu kenapa? Kau tak bisa membunuhku. Kau akan membunuhku, polisi tetap akan menangkapmu. Apakah kamu perlu aku membunuhnya? Tolong tangkap mereka untukku. Kau menerobos masuk. Lepaskan aku. Inilah bukti yang baru saja diakui pada dirinya sendiri. Anda. Ada juga foto Wang Sheng mengumpulkan massa untuk memukuli saudaraku. Wang Sheng, berani-beraninya kau berbohong padaku, aku tak akan pernah membiarkanmu pergi. Ayo, bawa Wang Chuan Wang Sheng pergi. Lepaskan aku, Yi Qingyang,
Aku tidak akan memaafkanmu. Yi Qingyang, klien Anda juga akan kembali bersama kami, bekerja sama dengan penyelidikan. Ayo pergi. Nona Zhao sangat gembira. Stasis Qi dan darah bukan hal yang baik. Saya punya obat ini di sini, dapat menyembuhkan penyakit Anda. Jika tidak, kamu akan menjadi tua. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah lama tidak bertemu Nona Li. Apakah kalian berdua sedang bertengkar? Anak itu? Sepanjang hari. Saya rasa Anda mengkhawatirkan keselamatannya. Oke. Dia sederhana dan menyenangkan. Kurang darah. Baik, dokter. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Aku akan pergi duluan dan menghubungimu nanti. Oke. Yi Qingyang, akhirnya aku menemukanmu. Aku tak sabar menunggumu kemarin. Paman Fang tiba-tiba memanggilku. Katanya ada dua orang aneh di rumah itu. Untuk ayahku, tidak tahu apa. Lalu dia jatuh koma. Paman Fang mengatakan bahwa kedua orang itu sekarang mencariku di mana-mana. Aku tidak bisa pulang sekarang. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Anda tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa bajingan itu adalah Wang Kai. Karena dia berani bergerak. Keluarga masa depan saya yang harus menyelesaikan masalah ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku akan menyelamatkan ayahmu. Sekarang, ikuti saya ke suatu tempat terlebih dahulu. Ayo. Apakah ada yang salah dengan dokter jenius itu datang menemui saya? Saya ingin menemukan Hua Qiang melalui Wang Qihui. Namun, hal itu bisa berbahaya. Jadi aku ingin Fei Fei tinggal di rumahmu selama beberapa hari, hingga 3 hari. Jangan khawatir, Nona Li bisa tinggal di sini selama yang dia mau. Jika ada kabar terbaru tentang Hua Qiang, beritahu saya sesegera mungkin. Oke. Hahaha. Datang begitu cepat. Aku akan menepati janjiku. Hump. Aku menginginkan kedai teh Tianfuku. Hanya sebuah mimpi. Hump. Oke. Kupikir kau adalah seseorang. Aku tidak menyangka kau akan sebegitu tidak berguna seperti bawahanmu. Tuan Yi, maafkan saya. Saya juga mengikuti perintah. Ini semua adalah ide Hua Qiang. Katakan padaku di mana dia berada. Dia biasanya menghubungi kami. Kami juga belum melihatnya. Aku bahkan tidak tahu di mana dia berada. Oke. Bukan kamu? Nah, mengapa ini berbahaya? Kamu mau pergi kemana? Fei Fei menghubungimu, kan? Tepat pada waktunya untuk membawanya kembali. Ini akan membantu Anda menyelidiki kasus transgender tersebut. Hati-hati, nak. Seseorang tolong bawa pria ini pergi. Ayo pergi, teruskan. Aku tahu hari ini akan datang. Apakah kamu juga mengenal Hua Qiang? Dia pernah menyelamatkan hidupku. Aku sudah cukup berbuat. Aku tidak ingin membunuhmu sekali lagi. Jue Weidan. Seperti yang diharapkan dari seorang dokter jenius. Hidung adalah jiwa. Bagaimana cara saya menghubungi Hua Qiang? Halo. Bos, saya Egret. Yi Qingyang telah meminum pil Juewei. Apa selanjutnya? Bawa dia kemari. Apakah bosnya? Mari kita pergi ke ruang bawah tanah klub malam Xinhua. Terima kasih telah membantu saya menghubungi polisi. Tapi aku masih harus memintamu untuk memberitahu Cheng Ye. Suruh dia segera pergi ke klub malam di Jalan Xinhua. Beritahu Nona Chen di mana Hua Qiang berada. Ayo pergi. Bos yang mengantarkannya kepada Anda. Aku punya banyak sekali anjing sampai-sampai aku tak bisa membandingkannya denganmu. Burung bangau akan memberimu hadiah malam ini. Hahaha. Hua Qiang.
Anda adalah penerus Suatuo. Tapi kamu melakukan hal yang tidak bermoral ini. Aku tidak takut kehilangan muka di hadapan leluhurmu. Ini semua salahmu karena membuatku jadi seperti ini. Ayo ambil Huaqiang. Dan singkirkan burung bangau itu. Tempat ini dulunya adalah seekor bangau. Beritahu saya apakah itu termasuk pengabdian yang berjasa. Oh, saya mengerti. Saya akan melaporkan dengan jujur. Kontrak pengalihan properti ini. Saat itulah Nona Egret dan saya pergi ke rumah Anda untuk menemui dokter. Pilihan ini memenuhi semua persyaratan Anda. Anda hanya perlu menandatanganinya besok. Semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu. Berpasangan adalah hal yang baik. Terima kasih banyak. Selamat tinggal Jianghu. Oke. Hei, apa kabar? Halo, Tuan Yi. Saya Nona Chen, asisten kepala dari Balai Pengobatan Tradisional Tiongkok Sunway. Seharusnya saya sudah menyebutkan kepada Anda bahwa bos kami adalah Liu Nanhua. Bukankah dia bilang akan pergi besok? Berikut ini penjelasannya. Bos kita sedang dalam sedikit masalah. Saya dengar kemampuan medis Anda sangat bagus. Bisakah kamu datang ke sini? Oke. Saya permisi dulu. Ayo. Oke. Dasar tua, kau tidak menyembuhkan bosku hari ini. Robohkan aula Anda. Saya beri Anda waktu 10 menit lagi. Itu tidak berhasil. Aku menghancurkan sarangmu. Diam. Apakah kamu baru saja kentut? Gatal. Aku tahu kau tak ingin hidup lagi. Apa yang kamu bicarakan? Sia-siakan dia dan buang saja. Kekakuan otot wajah. Mata terbuka lebar. Atrofi neuromuskular berat. Sudah larut malam. Penyakit ini sulit diobati. Ah, bagaimana kamu mengetahuinya? Anda pasti Tuan Liu Nanhua. Saya adalah Tuan Amnesia Anda. Ya, UPS. Terima kasih. Terima kasih telah datang tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bos Big Brother hampir tersingkir. Aku tidak peduli siapa kamu. Segera berikan perawatan kepada bos kami. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu berjalan-jalan. Begitulah cara meminta bantuan. Bocah nakal. Kami tidak memohon kepada Anda, memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Kesempatanku ada di tanganku sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa kalian kendalikan. Anda sedang mencari kematian. Seperti yang diharapkan dari seorang pensiunan prajurit pasukan khusus. Namun saya mendesak Anda, sekalipun kalian berempat menambahkan satu bagian saja, bukan lawan saya. Hei, tinggalkan semuanya. Itu adalah kecerobohan kita barusan. Saya harap Anda tidak keberatan. Sebagai mantan kapten pasukan khusus saya, tolong selamatkan kami, Tuan. Tidak masalah. Namaku Yi Qingyang. Pak, dengan mengatakan itu, Anda bersedia menyelamatkan bos kami. Kakak laki-laki, bos sudah bangun. Pemuda itu benar-benar hebat dalam bidang kedokteran. Peremajaan tangan yang menakjubkan. Bos, kukira aku tak akan pernah melihatmu lagi. Kalian semua berdiri tegak. Terima kasih, dokter. Aku, Luo Junshan. Terima kasih dokter karena telah menyelamatkan kami. Pak, mulai sekarang, urusan Anda adalah urusan saya. Ini juga urusan saya. Jika Anda tidak keberatan, silakan terima. Hanya itu yang kita punya. Saya akan meminta instruksi dari atasan saya. Saya secara khusus mengirimkan biaya konsultasi kepada Anda. Meskipun saya, Yi Qingyang, mencari nafkah dari ini, namun saya juga tahu apa itu keadilan nasional. Aku menyelamatkannya hanya untuk menghormati para senior. Saya harap Anda akan menghormati saya. Ah, memang benar, talenta muda. Saya adalah anak Tionghoa yang bermartabat. Ada keturunan seperti itu. Mengapa takut pada serigala, harimau, dan macan tutul? Pak, mohon lebih banyak beristirahat. Tuan Ye. Ini sudah siap. Uangnya bagus, akan saya transfer langsung ke Anda. Terima kasih kali ini, Tuan Liu. UPS, kalau bukan karena kamu, saya tidak bisa mengelola pondok ini untuk waktu yang lama. Oh, benar sekali. Berikut adalah daftar bahan-bahan medis yang dibutuhkan kali ini. Harap bersiap. Oke, saya pasti akan mempersiapkan Pak I, ya?
Maaf, dokter. Seharusnya aku tidak. Jika ada tempat di mana dokter jenius itu akan berguna di masa depan, hubungi saya langsung. Saya akan membantu. Oke. Ayo. Kita akan pergi kemana sekarang? Ayo. Aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Oke. Ini Fei Fei. Cantik sekali. Ya, inilah menantu perempuan yang Anda rindukan. Aku membawanya untukmu. Duduk, lalu kamu bicara duluan. Aku sangat lelah selama 2 hari ini. Saya akan istirahat dulu. Aku tidak menyangka kemampuanku akan meningkat setelah bangun tidur. Keuntungan murni. Ah, permisi, aku terlambat. Bos Liu sudah menunggu sejak lama. Semua bahan obat yang Anda butuhkan sudah siap. Tolong hitunglah. Pak Ye, apakah rumah sakit ini punya nama? Setelah memikirkannya beberapa kali, itu tidak terlalu bagus. Jadi, itu tidak berguna. Bagaimana kalau kita menyebutnya Yishun Tang? Meridian Yitong. Yishun Bai Mai. Hahaha. Nama yang bagus. Karena Anda setuju, saya akan meminta ahli kaligrafi dan lukisan untuk mengirimkan plakatnya. Baik, kalau begitu silakan Bapak Liu. Yang akhirnya memiliki rumah sakit sendiri. Hanya klinik saya sendiri. Wanita tertua akan meninggalkanku. Tidak, bukan begitu. Dasar bocah nakal, aku serahkan Fei Fei padamu. Li Fei Fei, baik miskin maupun kaya. Maukah kamu menikah denganku? Saya mau.